Halo, Assalamualaikum, Sampurasun. Ketemu lagi saya Anita Venera Moko Bombang dari Kober Baitul Masurin, Kecamatan Cileunyi. Pada kesempatan kali ini, bulan April 2024, saya akan mencoba tantangan yang kedua, yaitu mereview buku dengan metode AI. Kira-kira buku apa ya yang saya akan review? Tara, buku yang saya akan review adalah buku berjudul Sepatu Dahlan. Buku ini diterbitkan oleh Noura Books, berjumlah 369 halaman dan ditulis oleh seorang sastrawan, Krisna Pabicara. Beliau adalah sastrawan yang amat sangat terkenal dan mengeluarkan novel-novel yang bermutu. Jadi adapun alasan kenapa saya memilih buku ini, karena dilihat dari sampul bukunya, buku ini amat sangat simpel gitu, sepatu dahlan gitu. Ada apa emangnya dengan sepatu itu gitu? Dan ternyata setelah saya lihat, ternyata ini ada tulisan mengenai buku ini, bahwa buku ini merupakan trilogi novel inspirasi Dahlan Iskan. Nah, kata-kata inspirasi itu selalu menggelitik rasa penasaran saya. Apa sih yang inspirasi apa yang akan saya dapatkan ketika saya membaca buku ini? Apalagi ada tulisan di situ bahwa itu adalah seorang Dahlan Iskan yang merupakan salah seorang menteri di zamannya, itu seorang menteri BUMN, dan kenapa dengan sepatunya gitu. Nah, itu membuat rasa penasaran saya untuk membaca buku ini. Selain itu, buku ini pun merupakan salah satu buku favorit anak saya. Jadi dia sudah membaca buku ini lebih dari 3 kali. Jadi alasan saya membaca buku ini, kenapa saya memilih buku ini untuk direview, karena buku ini sangat simpel ya. Adapun isi buku ini menceritakan tentang kehidupan Dahlan Iskan, masa kecil Dahlan Iskan. Jadi di dalamnya buku ini, walaupun Dahlan Iskan itu dalam kehidupannya serba kekurangan, tetapi dia tidak kehilangan keceriaan masa kanak-kanaknya. Di sini juga dia tidak dengan segala keterbatasannya dia tidak putus asa, tetapi dia tetap semangat atas didikan orang tuanya, sungguh sangat luar biasa. Ketika saya membaca buku ini pun, walaupun berjumlah ratusan halaman, ini amat sangat ringan untuk dibaca dan enak dibaca, mudah dipahami. Dan di dalam ketika saya membaca buku ini pun, saya merasakan buku ini tuh mempunyai ruh gitu, karena beberapa kejadian dialami dari kisah nyata, sehingga saya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh utama dalam buku ini gitu. Jadi ketika rasa sedih kehilangan seseorang yang amat sangat dicintai, ketika dia kehilangan ibunya atau mungkin ditinggal pergi kakaknya, itu saya merasakan sedih yang amat sangat. Begitupun saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika Dahlan Iskan ini mendapatkan apa yang sejak lama diimpi-impikannya, seperti itu. Jadi banyaklah haru biru yang saya rasakan ketika saya membaca buku ini. Di dalam buku ini juga diajarkan tentang nilai-nilai, norma-norma yang amat sangat penting ya untuk dibaca dan diketahui oleh terutama anak-anak muda zaman sekarang. Seperti itu. Jadi buku ini worth it banget untuk dibaca. Untuk yang penasaran, silahkan baca buku ini, silahkan cari tahu buku ini. Adapun hikmah yang saya dapatkan setelah saya membaca buku ini, salah satunya adalah bahwa walaupun kita miskin gitu, kita tidak miskin harta, kita tidak boleh sampai miskin hati gitu kan. Jadi tetap kita harus menjunjung tinggi norma-norma. Seberapapun sulitnya kehidupan kita tidak boleh berbuat hal-hal yang di luar norma. Contoh misalnya, seberapapun kelaparannya kita tidak boleh mencuri. Kita bisa mengajukan kepada orang lain untuk mencari pekerjaan demi sepiring nasi gitu kan, istilah seperti itu, dan banyak hal lainnya. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang bahwa harga diri itu sederhana, berpatokan dari falsafah, yaitu yang berbunyi sangkang paraning dumadi. Jadi dari mana kita berasal dan akan kemana kita berakhir. Jadi kita awalnya yang tidak punya memiliki apa-apa, jadi tak layak dan tak sepantasnya apabila kita memaksakan segala sesuatu yang memang kita tidak sanggup untuk melaksanakannya. Dan begitu pula segala harta benda yang kita miliki, tidak akan ada satupun yang akan menemani kita menuju ketiadaan. Jadi tetap semangat apapun itu yang terjadi, jangan pernah putus asa, dan
ketika misalnya apa yang kita harapkan dan kita inginkan itu tidak tercapai, kita tidak perlu merasa putus asa atau sedih atau bagaimana, akan tetapi kita tetap harus menjalannya dengan ikhlas, tetap semangat, bahwa semua adalah takdir ilahi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan saya jadi tambah penasaran dengan buku selanjutnya karena ini merupakan trilogi novel. Doakan saya segera menemukan dua judul buku novel lainnya yang berjudul Surat Dahlan dan Wasiat dan Kursi Dahlan.